Jadi ex-PKI menuntut seperti halnya dilakukan oleh Bejo Untung. Ya Pak ya? Pernah dengar ya Bejo Untung ya? Ya Bejo Untung itu ngotot dan ngayal bahwa PKI itu didolimi, oleh karena itu dia menuntut supaya dia diberi pengadilan. Nah sekarang ini mereka sudah menerima santunan dari Komnas HAM Pak, sejumlah 3.000 orang, 5.000. Jadi terakhir, informasi terakhir sudah 5 orang yang menerima penyantunan dari Sekretariat Negara, dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kantor pusatnya di Sekretariat Negara. Kalau tidak salah kepalanya sekarang Pak Prabowo Nanung Pak ya, Pak Prabowo Nanung. Ya, itu sudah menerima santunan itu. Jadi ya meskipun semacam BPJS. Nah, itu yang terjadi lah. Sekarang ini dengan SK Kepres keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu, nah, ini tanggalnya 26 Agustus, tapi kan setelah melalui berbagai administrasi baru sampai pada akhir September ini. Jadi ini juga pembentukan tim penyelesaian non judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu. Jadi mereka itu ngotot bahwa mereka menerima perlakuan pelanggaran HAM berat. Jadi dizolimi. Mengapa? Karena tahun 65 itu terjadi pembunuhan massal Pak. Iya Pak. Saya memang ikut jadi arsiteknya. Mengapa? Saya waktu itu pulang dari sekolah di Malang, di PGA itu kemudian terus terjadi geger itu, maka kemudian saya juga harus membantu pemuda Ansor. Lah pemuda Ansor itu kemudian mengadakan satu musyawarah dengan Uterpra. Uterpra itu urusan teritorial dan perawanan, sekarang Koramil Pak, dengan Polri. Nah Pak Koramil dan Polri itu ternyata nggak bisa memberikan keputusan karena belum menerima perintah dari atasan dan juga belum ada bukti-bukti secara konkret. Maka terserah kalau teman-teman dari Ansor dan dari Bandra waktu itu mau mengadakan satu musyawarah untuk memutuskan itu, silakan. Maka diputuskanlah bahwasanya satu, kalau memang dia ternyata PKI itu bisa diambil, ya diambil itu artinya disukabumikan, ya disukabumikan kan? Tahu maksudnya disukabumikan para diri? Tahu ya? Tahu, disukabumikan. Tapi satu, jangan ngambil tetangganya. Jangan ngambil tetangganya. Kalau tetangganya kan menyakitkan Mbak, menjadi dendam. Ya, jadi jangan mengambil tetangganya. Kemudian yang kedua, harus dapat dibuktikan bahwa dia itu benar-benar PKI, minimal itu menerima iuran setiap bulan. Jadi menerima iuran setiap bulan. Yang kedua, rumahnya pernah dipakai untuk kegiatan partai PKI. Yang ketiga itu adalah di samping tadi, karena PKI itu dulu kebanyakan miskin Pak, ya ada yang kaya 1-2, yang rumahnya itu ditempati nambor papan nama. Jadi supaya kelihatan mentereng di tepi jalan kan perlu tempat yang strategis
di rumahnya di tepi jalan. Lah itu bukan rumahnya sendiri. Lah itu ya kenapa? Jadi itu kan beri kemudahan bagi PKI. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi tapi kalau pada waktu malam dicari tidak ada, ya siang itu grop ya Pak. Anak ngerti di grop ya? Iya di grop ya digoleki. Ya sampai ketemu ya itu. Nah itu yang terjadi antara bulan Oktober sampai Januari. Mengapa? Karena itu adalah amuk massa yang tidak dapat dikendalikan oleh aparat negara sebab apa namanya kekejaman PKI pada waktu sebelumnya itu. Nah ini sejarah. Nah ini ada buktinya. Ya. Jadi pada tahun 2006 kami ditugaskan oleh Pak Kiai Salahuddin Wakid sama Pak Yusuf Hasim. Pak Yusuf Hasim yang tahun 65 itu menjadi komandan Banser untuk menulis ya apa Pak Amin sebetulnya peristiwa 65 itu, maka saya menulis bedah G13 PKI bedah sesar itu dibedah ya Dewan Revolusi Indonesia. Mengapa? Karena sebelum ini tersiar informasi bahwa Anwar Sanusi, seorang tokoh CCPKI, Komite Sentral PKI di daerah Lampung, Sumatera itu mengumumkan sebagai berikut.